Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 8 yang beranggotakan Aminullah, Selvi Aprilia, dan saya sendiri Clara Mesintia. Dalam mata kuliah manajemen pendidikan ini, kami akan membahas tentang manajemen pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia. Langsung saja materinya akan disampaikan oleh Selvi Aprilia. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Yang pertama yaitu ada pengertian manajemen pendidikan dan kependidikan. Pengertian manajemen pendidikan menurut Gafar dalam Emulyasa mengemukakan bahwa manajemen pendidikan mengandung arti sebagai suatu proses kerjasama yang sistemik dan komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan menurut Syaparudin, manajemen pendidikan adalah suatu usaha penerapan prinsip-prinsip dan teori manajemen dalam aktivitas pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, ada fungsi peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan, antara lain yaitu yang pertama, menyiapkan perumusan kebijakan departemen di bidang peningkatan mutu pendidikan dan kependidikan. Yang kedua yaitu pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang ketiga, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang peningkatan pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang keempat, pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Yang terakhir yaitu pelaksanaan urusan administrasi Direktorat Jenderal. Manajemen pendidikan secara umum mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, itu memungkinkan organisasi mendapatkan dan mempertahankan tenaga kerja yang terampil, cakap, dapat dipercaya, dan memiliki motivasi yang tinggi. Yang kedua, itu meningkatkan dan memperbaiki kapasitas yang dimiliki oleh karyawan. Yang ketiga, mengembangkan sistem kerja dan kinerja tinggi yang meliputi prosedur perekrutan dan seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insentif yang disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen, serta aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan organisasi dan individu. Yang keempat, itu mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan kependidikan itu merupakan stakeholder internal yang berharga, serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan kepercayaan bersama. Yang kelima, itu menciptakan iklim kerja yang harmonis. Menurut Cilalahi, pengembangan sumber daya manusia antara lain didasarkan atas asumsi bahwa manusia mempunyai potensi sumber daya yang tidak dapat ditentukan batas-batasnya. Dalam hal ini, manusia juga merupakan unsur terpenting, yaitu sebagai subjek yang melaksanakan dan menggerakkan sumber daya lainnya kepada tujuan yang hendak dicapai. Ada pula secara filosofis, konsep manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan prestasi menekankan pada pencarian secara konsisten terhadap perbaikan yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Manajemen sumber daya manusia dalam peningkatan mutu pendidikan sudah mendapatkan perhatian serius dari para tokoh pendidikan, baik dari luar maupun dari dalam Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa manajemen peningkatan mutu dan isu-isu mutu pendidikan secara umum mengundang perhatian publik. Upaya peningkatan mutu pendidikan telah lama diprogram oleh pemerintah. Program tersebut sebagai berikut. 1. Memperluas kesempatan dan pemerataan memperoleh pendidikan yang mutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya saing di tingkat nasional, regional, dan internasional. Yang ketiga, meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global. 4. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. Yang kelima, meningkatkan kesempatan masuknya dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. Dan yang terakhir, meningkatkan keprofesionalan
dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global. Baiklah, dapat disimpulkan bahwa hakikat manajemen sumber daya terdapat peningkatan mutu, suatu sistem implementasi dalam menjalankan suatu usaha pendidikan yang berusaha memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan. Implementasi manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan mutu pendidikan merupakan sebuah sistem pendekatan dalam upaya memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara berkesinambungan untuk memperoleh nilai atau mutu yang optimal atas jasa, manusia, produk, dan lingkungan dengan melibatkan seluruh unsur yang ada di bawah satu visi bersama. Peningkatan mutu pendidikan adalah suatu proses kerja yang lebih efektif dan efisien dalam sumber daya manusia yang berkompeten.